Di tepian Sungai Musi, Palembang, berdiri sebuah kerajaan besar yang namanya bergema hingga mancanegara, Sriwijaya. Kerajaan ini lahir sekitar abad ke-7 Masehi dan menjadi kerajaan maritim paling berpengaruh di Asia Tenggara. Namanya berasal dari kata Sri yang berarti cahaya dan Wijaya yang berarti kemenangan. Artinya, Sriwijaya adalah kerajaan yang bercahaya dengan kemenangan. Sriwijaya bukan kerajaan daratan biasa. Kekuatan utamanya terletak pada lautan dan perdagangan. Letaknya yang strategis di jalur Selat Malaka menjadikannya pusat perdagangan internasional. Kapal-kapal dari India, Tiongkok, bahkan Arab, singgah untuk berdagang emas, rempah-rempah, gading, hingga kapur berus. Setiap kapal yang lewat harus singgah di Sriwijaya, sehingga kerajaan ini kaya raya dan dihormati. Selain kuat dalam perdagangan, Sriwijaya juga memiliki armada laut yang tangguh. Dengan perahu-perahu besar, Sriwijaya mampu menguasai jalur perairan dari Sumatera, Semenanjung Malaya, hingga sebagian Jawa. Tak heran, Sriwijaya dijuluki sebagai kerajaan maritim terbesar pada masanya. Namun, Sriwijaya bukan hanya soal kekuatan ekonomi dan militer. Kerajaan ini juga menjadi pusat agama Buddha. Banyak biksu dari Tiongkok datang untuk belajar. Salah satunya adalah Ising, seorang pendeta dari Tiongkok. Ia singgah di Sriwijaya selama beberapa tahun sebelum melanjutkan perjalanan ke India. Dalam catatannya, Ising menulis bahwa Sriwijaya memiliki ribuan pelajar dan biksu yang mempelajari ajaran Buddha, bahasa Sanskerta, serta filsafat. Catatan ini menjadi bukti betapa makmurnya Sriwijaya. Bukan hanya sebagai pusat dagang, tetapi juga pusat ilmu pengetahuan. Kejayaan Sriwijaya terlihat jelas pada masa pemerintahan Balaputra Dewa pada abad ke-9 di bawah kepemimpinannya. Sriwijaya makin disegani oleh karijen-karijen tetangga. Hubungan diplomasi dengan India dan Tiongkok terjalin erat. Bahkan, Sriwijaya mengirim utusan ke Tiongkok berkali-kali untuk menjalin persahabatan dan memperkuat pengaruhnya. Namun, seperti banyak kerajaan besar lainnya, Sriwijaya pun menghadapi tantangan. Serangan dari kerajaan Chola di India Selatan melemahkan kekuasaannya. Begitu pula persaingan dengan karajan-karajan di Jawa, seperti Mataram dan kemudian Majapahit. Perlahan-lahan, kejayaan Sriwijaya meredup. Pada abad ke-13, kekuasaannya mulai runtuh, hingga akhirnya tergantikan oleh kerajaan lain yang bangkit di Nusantara. Meski demikian, warisan Sriwijaya tetap hidup. Peninggalan prasasti-prasasti beraksara Palawa dan berbahasa Sanskerta masih bisa ditemukan di Sumatera, seperti prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuo, dan Telaga Batu. Semua itu menjadi saksi bisu kejayaan Sriwijaya sebagai kerajaan besar yang pernah menguasai lautan Nusantara. Hari ini, nama Sriwijaya tetap dikenang, tidak hanya lewat catatan sejarah, tetapi juga menjadi simbol kejayaan Sumatera Selatan. Bandara, universitas, hingga klub sepak bola di Palembang menggunakan nama Sriwijaya untuk menjaga ingatan bahwa pernah ada kerajaan besar yang bercahaya dari tepian Sungai Musi. Dengan kejayaannya di bidang perdagangan, agama, dan ilmu pengetahuan, Sriwijaya memberi pelajaran penting bahwa Indonesia sejak dahulu adalah pusat peradaban yang disegani dunia.